Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, aku Levira dengan NIM terakhir 086 dari kelas C Angkatan 2020 akan membawakan materi premedikasi dan anestesi untuk teman-teman semua. Di mana untuk mata kuliah ilmu bedah veteriner ini, dosen pengampu mata kuliahnya adalah Dr. Hewan Igusti Ngurah Sudisma, MSI. Lalu, apa saja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah sejarah singkat mengenai anestesi, lalu yang kedua mengenai pengertian dari premedikasi dan anestesi itu sendiri. Yang ketiga adalah jenis-jenis anestesi, dan yang terakhir adalah lain-lain. Lain-lain ini nanti kita akan membahas juga mengenai mekanisme dan juga sebenarnya anestesi yang ideal itu anestesi yang seperti apa sih? Oke, kita masuk aja ke sejarah singkat dari anestesi. Jadi, sesuai dengan buku bahan ajar dari Dr. Hewan Igusti Ngurah Sudisma MSI, pada tahun 1846, untuk anestesi itu pertama ditemukan oleh Morton, di mana Morton itu menemukan anestesi berupa ether yang digunakan untuk operasi pada tumor pada bagian leher tubuh manusia. Dan selanjutnya, pada tahun 1800 sampai 1900 itu tidak ditemukan terlalu banyak perkembangan anestesi, tapi akhirnya pada tahun 1950 untuk anestesi itu masuk pertama kali di Indonesia dibawakan oleh Dokter M. Kellan yang merupakan salah satu dokter gigi di Indonesia. Dan sayangnya pada tahun 1950 saat anestesi pertama kali masuk ke Indonesia itu hanya berlaku pada manusia saja, sehingga pada akhirnya sekarang sudah berlaku juga di dunia veteriner atau dunia kedokteran hewan. Oke, di sini aku akan membahas mengenai 2 istilah penting dalam proses pembedahan. Yang pertama itu ada premedikasi dan yang kedua itu ada anestesi. Nah, premedikasi itu apa? Premedikasi itu adalah tindakan awal dari proses anestesi, yang di mana tujuannya itu adalah untuk mengurangi dosis dari anestesi yang akan kita lakukan. Dan biasanya premedikasi ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, tenang, dan juga mencegah nyeri dari hewan yang akan kita anestesi atau melalui tindakan medis berupa pembedahan. Nah, selanjutnya untuk anestesi sendiri itu apa? Anestesi itu secara etiologi berasal dari dua kata. Yang pertama an yang berartikan tidak dan asteosos yang berartikan persepsi atau sensasi. Jadi dapat kita artikan bahwa anestesi itu adalah suatu tindakan untuk menghilangkan rasa ketika akan melakukan pembedahan atau tindakan medis lainnya. Lalu tentunya dalam dunia kesehatan, terkhususnya karena kita merupakan mahasiswa kedokteran hewan, tentunya kita harus mengetahui sebenarnya anestesi yang ideal itu anestesi yang seperti apa sih? Jadi, anestesi yang ideal itu yang pertama harus memenuhi prinsip basic dari trias anestesia atau 3 prinsip dari anestesi sendiri. Yang pertama adalah analgesi, yang kedua itu bersifat sedasi atau membuat ngantuk, dan unconsciousness yang membuat kita kehilangan kesadaran, dan terakhir terjadi relaksasi atau imobilisasi. Lalu yang kedua yang harus kita perhatikan adalah proses anestesinya. Apakah nanti indoksinya akan cepat dan juga lembut, lalu durasinya akan panjang, dan proses pemulihannya itu bakalan cepat dan aman nggak ya? Dan kalau semisalnya hal-hal dari proses anestesi itu sudah diperhatikan dan sesuai, maka anestesi tersebut dapat dikatakan ideal. Lalu yang ketiga juga yang tidak kalah penting, kita harus mengetahui apakah anestesi yang kita gunakan itu memberikan pengaruh yang signifikan untuk, sistem respirasi dan kardiovaskuler. Dan kalau semisalnya tidak berpengaruh secara signifikan, berarti anestesi yang kita gunakan adalah ideal. Dan yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah apakah anestesi yang kita gunakan itu ekonomis, dalam artian murah dan praktis untuk digunakan dalam dunia veteriner. Itu adalah 4 poin penting yang harus kita perhatikan untuk
mengatakan bahwa anestesi tersebut ideal atau tidak. Dan selanjutnya, sebenarnya dalam dunia veteriner itu apa sih tujuan dari penggunaan anestesi pada hewan? Itu seperti yang dapat kita lihat pada slide, ada beberapa tujuan yang dapat kita capai dengan penggunaan anestesi. Yang pertama, menghilangkan rasa sakit pada hewan yang akan dilakukan tindakan medis berupa pembedahan. Lalu yang kedua adalah untuk pengendalian hewan atau untuk restrain, terutama untuk restrain kimia. Lalu yang ketiga adalah membantu proses tindakan medis seperti yang tadi sudah aku bilang di awal adalah untuk, menghilangkan rasa sakit saat akan dilakukan pembedahan. Dan yang berikutnya yang tidak kalah penting tujuannya adalah untuk keperluan penelitian biomedis atau semisalnya kemarin kita saat farmakologi itu juga, membutuhkan anestesi pada hewan yang akan kita lakukan untuk praktikum. Lalu yang terakhir untuk mencegah kekejangan otot dan juga eutanasia apabila memang ada hewan yang sudah disepakati untuk dimatikan. Oke, selanjutnya apa saja sih jenis-jenis dari anestesi ini? Untuk jenis-jenis dari anestesi itu ada beberapa. Yang pertama itu ada anestesi lokal atau lokal anesthesia, di mana itu terdapat 2 golongan, ada golongan amida yang terdiri dari lidocaine, procaine, meficaine, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada ester. Untuk ester sendiri itu dibagi juga ada procaine, tetracaine, benzocaine, dan masih banyak lagi. Oke, kita balik dulu ke lokal anestesi. Untuk lokal anestesi sendiri itu untuk mekanismenya, setelah anestesi lokal ini disuntikkan, dia akan mengikat pada salah satu reseptor dari channel sodium, di mana tujuannya itu adalah untuk mencegah transmisi impuls tanpa disertai hilangnya kesadaran. Nah, biasanya lokal anestesi ini dilakukan saat kita akan mencabut gigi, cabut kuku, dan juga kastrasi pada hewan. Lalu yang kedua itu ada general anestesi atau anestesi umum, di mana untuk anestesi umum ini dia bekerja pada sistem saraf pusat, jadi dia akan mempengaruhi keseluruhan dari anggota tubuh kita, dan biasanya juga berpengaruh pada sistem sirkulasi dan juga jantung. Dan yang ketiga, itu ada namanya regional anestesi. Untuk regional anestesi itu sebenarnya menggunakan bahan-bahan obatan yang sama dengan lokal anestesi, hanya saja yang membedakan adalah wilayah atau bidang yang akan terkena dampak dari anestesinya. Kalau tadi kan lokal anestesi itu hanya pada satu, wilayah saja, hanya pada satu titik yang memang disuntikkan di bagian sana. Tetapi kalau regional anestesi ini pada, satu region atau satu daerah. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa aku sampaikan untuk materi premedikasi dan anestesi ini. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.